Sesatkah kelompok itu? Nah, ini disebutkan di kelompoknya di sini. Karena menyatakan Allah di langit, Allah turun sepertiga malam, Allah punya tangan, kaki, walau tak seperti yang dibayangkan manusia. Orang yang mengatakan Allah di langit, kita sudah jelaskan pagi tadi ya, malam tadi ya. Jadi ada hadis mengenai di mana Allah. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, tapi pemahamannya tidak sahih. Hadisnya panjang kok dipotong. Apa hadisnya? Ada namanya Asbabul Wurud. Satu kali Nabi didatangi oleh Ibnul Hakam ya. Nama Ibnul Hakam ini diperdebatkan Muawiyah atau Amr. Dia punya budak, tidak beres kerjaannya, ngurusin domba. Akhirnya tuannya Ibnul Hakam ini marah, dibawalah ke Nabi. Ya Rasulullah, in ra'aitaha mu'minah, jika engkau menilainya mukmin, melihatnya mukmin, maka aku akan a'tiqah, akan memerdekakannya. Lalu Nabi bertanya, aina Allah? Di mana Allah? Gitu kan? Dijawab oleh perempuan ini di riwayatnya, fis sama, di langit. Tapi cuma ini riwayatnya. Di riwayat lain disebutkan perempuan itu tidak bisa ngomong. Dia cuma gini, asyarat ila sama. Itu di riwayat Ahmad. Di riwayat Imam Malik yang riwayatnya lebih pendek dan lebih sahih, at-tashhadina alla ilaha illallah. Pertanyaannya bukan di mana Allah, tapi apakah kamu bersaksi tiada yang disembah kecuali Allah. Nah, ini kita jelaskan, ini penjelasan kedua kalinya nih. Berdasarkan itu ulama kita kemudian merumuskan sebuah pertanyaan. Apakah kalau ada orang non muslim mengatakan Allah di langit, itu dia jadi Islam? Enggak. Kapan dia jadi Islam? Kalau syahadat. Jadi kalau mereka mengatakan Allah di langit, benar-benar versi hadis budak perempuan. Tapi versi hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar diajarkan Nabi apa di Gua Hira? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kalau ke Umar sama, ke Utsman sama, ke Ali sama. Artinya ke sahabat-sahabat yang IQ-nya tinggi, kecerdasannya level tinggi, Nabi SAW tidak mengajarkan kalimat itu. Jika kita menganggap kalimat yang tadi itu benar, ala kulli hal hadisnya sahih, maka Imam Badruddin bin Jamaah mengatakan orang yang meyakini Tuhan di langit, dia mengikuti hadis budak perempuan. Nah, kalau saya ikut hadis Abu Bakar aja ya, yang Allah itu dekat ya. Ya Abu Bakar, hai Abu Bakar, apa pendapatmu? Ini di Gua Hira. Jika ada dua hamba Allah, salisuhum Allah, maka yang ketiganya Allah. Menggigil Abu Bakar mendengar itu, langsung tenang dia. Kalau kita berdua, ketiganya Allah, bagaimana? Tenang langsung. Itu yang diajarkan Nabi, ditalkinkan Nabi, dibimbingkan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi nggak bilang, Abu Bakar, kamu gak usah takut, Tuhan di langit. Enggak. Jadi beda cara Nabi berbicara ke sahabat yang seperti Abu Bakar, beda dengan si perempuan. Maka meskipun mereka menyalahkan kita yang tidak mengikuti hadis ini, nggak ada masalah ya, karena kita punya ulama yang lebih paham hadis ini daripada kita. Hadis ini disyarah oleh siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi punya kitab syarah Nawawi, syarah Sahih Muslim. Dan beliau di situ tidak pernah mengatakan Allah benar-benar bertempat di langit. Kenapa? Kalau disebut di langit bertentangan dengan Quran, Pak. Di Quran dikatakan Allah itu ada 7 ayat bersemayam di atas arasy. Loh, di mana dong? Dan langit itu cuma satu biji kecil dibandingkan arasy. Dibandingkan kursi, langit, bumi digabung itu cuma biji kecil dibandingkan arasy. Maka arasy disebut azim dalam Al-Quran. Jadi kenapa Nabi menerima budak perempuan ini? Ya karena dia budak, IQ-nya rendah, pemahamannya standar. Saya nggak bilang yang meyakini Allah di langit IQ-nya rendah ya. Itu masalahnya kok Anda yang cerdas itu pakai hadis budak perempuan gitu. Pakai dong hadis para sahabat yang kibar, ulama sahabat yang besar. Dan nggak tahu ya,
Kasihan ya orang yang meyakini Allah jauh sekali di sana, padahal ayat yang lain juga banyak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Hadis sahih, hadis qudsi, ana jalisun man dzakarani, ana ma'ahu idza dzakarani, aku bersamanya jika dia menyebut namaku. Padahal ayat yang lain juga banyak. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu dimanapun kamu berada.